Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratil afadil, sadatil masyayikh wal asatidzah al-aizza dimaizukum, para pinisepuh sesepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan saya pada malam hari ini sowan panjenengan semua. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Ta'ala, mendapat ridho dan bermanfaat di dini wa dunia wal akhir. Tahun baru 1446 ini adalah momentum yang paling baik untuk kita menggeledah dirinya kita sendiri, introspeksi apa yang kita lakukan selama ini. Kita sebagai umat Islam lebih-lebih punya tanggung jawab untuk benar-benar memperbaiki diri kita, karena kita adalah mayoritas di negeri kita yang tercinta ini. Baik buruknya Indonesia lebih banyak tergantung pada kita kaum muslimin. Kalau Indonesia ini maju, berkembang, berbagus, maka kitalah yang paling pertama kali harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi na'udzubillah, bila negara kita Indonesia ini terpuruk, maka kitalah yang paling bertanggung jawab, karena kita adalah umat yang terbanyak di negeri ini. Kita umat Islam sering menyatakan bahwa kita itu mempunyai pedoman yang luar biasa hebat, namanya Al-Quran. Mari di tahun baru ini kita ingat-ingat seberapa rajin kita membaca Quran. Sebagai umat yang mempunyai Al-Quran dan mengandalkan Quran sebagai pedomannya, mari kita tanya diri kita sendiri. Tidak usah tanya orang lain, tanya diri kita masing-masing. Seberapa sering, seberapa rajin kita membaca Al-Quran. Membaca saja, belum pertanyaan yang berikutnya. Tanyaan berikutnya, seberapa paham kita terhadap Al-Quranul Karim? Baru seberapa paham, belum meningkat ke pertanyaan berikutnya. Seberapa banyak kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim? Ini perlu sekali seperti yang saya katakan tadi, karena kita mayoritas di Indonesia ini. Jangan sampai kita mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata perilaku kita di luar tidak berbeda dengan yang lain. Podo-podo nguyuh ning gurine truk ning pinggir jalan. Nah, itu iki sing santri sing endi, sing dudu santri sing endi.
Sing umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang mana, yang bukan yang mana, gak jelas. Kita harus jelas karena kita sebagai khairu ummatin, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita ini disebutkan di dalam Al-Quran sebagai umat yang terbaik, ditampilkan kepada masyarakat umum untuk apa? Karena terbaik ya untuk contoh, untuk contoh. Hari ini ya kita harus prihatin karena contoh semakin lama semakin sedikit. Omongan mulia banyak sekali. Setiap orang selalu mau idzah hasanah, mau idzah hasanah. Jadi yang hasanah itu mau idzahnya saja. Yang sangat kita butuhkan saat ini tidak hanya sekedar mau idzah, tapi perilaku yang hasanah. Karena perilaku yang hasanah lebih berdampak daripada hanya sekedar mau idzah, omongan, nasihat-nasihat yang baik. Seorang tua, ibu bapak tidak perlu banyak menasihati anaknya. Contohkan saja perilaku yang berbudi, maka otomatis anak-anaknya akan meniru. Sebaliknya, setiap hari dikasih nasihat, tapi kalau orang tuanya tidak memberikan contoh yang baik, maka tidak akan ada gunanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, terutama adik-adik anak-anak muda yang saya hormati. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengar, bahkan membaca di medsos, ungkapan-ungkapan yang bagus, quote-quote yang baik-baik, nasihat-nasihat yang luar biasa. Tapi itu tidak memadai kalau sehari-hari kita tidak melihat contoh-contoh dari apa yang baik itu, perilaku yang baik itu. Kenyataannya kita itu yang mengaku umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang Islam kalau ditanya selalu mengatakan saya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mestinya kalau umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya perilaku dan lain sebagainya itu sedapat mungkin ngepas-ngepasno dengan perilakunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kebetulan adalah manusia yang paripurna. Beliau pernah menjadi orang yang paling rendah, menjadi pangon wedhus, sampai menjadi kepala negara. Pernah berdagang, pernah kaya raya, pernah melarat takar sikut. Jadi kita ini jadi apapun, dalam kondisi seperti apapun, bisa meniru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita sebagai pedagang,
kita bisa mengikuti jejaknya Rasulullah ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdagang. Bagaimana beliau berdagang? Bagaimana sikapnya dengan orang-orang yang berinteraksi dengan beliau? Bagaimana beliau menjaga kejujuran, amanah dan lain sebagainya. Sebagai bapak bagaimana dengan anak, sebagai suami bagaimana memuliakan istri dan seterusnya. Kita semua bisa meniru, termasuk ini yang penting. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau menyuruh kita umatnya yang baik-baik itu dicontohkan perilakunya oleh beliau. Beliau sholat dulu, baru mengajak orang sholat. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah seperti aku ini. Jadi orang enak sekali. Oh, sholat itu seperti itu. Karena dicontohkan dulu, baru diajak. Ayo sholat seperti aku. Khudzu anni manasikakum. Kalau haji, ambillah haji seperti aku ini. Itu Anda kiaskan terus, kembangkan terus. Kalau Kanjeng Nabi menasihati supaya memuliakan tamu, ya kayak Kanjeng Nabi. Memuliakan tetangga, kayak Kanjeng Nabi. Memuliakan istri, kayak Kanjeng Nabi. Menyayangi yang muda seperti Kanjeng Nabi. Menghormati yang tua seperti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kalau mengajak, menyontohkan. Sekarang ini orang mengajak baik, ayo kita supaya selamat dunia akhirat, mari kita ke barat. Terus dia tengok-tengok tidak kemana-mana, itu sudah lumayan. Dia ngajak orang banyak ke barat supaya selamat, dia tengok-tengok, itu sudah lumayan. Ini tidak. Dia ngajak ke barat, dia sendiri ke timur. Ini yang orang bingung. Mengajak jujur tapi dia sendiri tidak jujur. Mengajak orang supaya dermawan, dia sendiri medite setengah mati. Mengajak orang menghargai hukum, dia sendiri nerak-nerak hukum. Ini yang merusak justru ini. Kita pikir daripada ngajak baik lalu kemudian contohnya kebalikannya, lebih baik diam aja lah. Diam saja, enggak usah ngajak-ngajak mana-mana. Nanti kamu ngajak ke sana, kamu sendiri ke sana kan malah yang diajak bingung semua. Sekarang ini tahun baru. Tahun kemarin kita kayak apa? Bagaimana sikap kita secara vertikal dan secara horizontal kepada Allah bagaimana? Karena kita itu kadang-kadang sering mengucapkan istilah-istilah tanpa menjelaskan. Mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi orang-orang yang soleh. Semuanya amin, keras sekali. Kalau didongakno anak-anaknya muga-muga jadi wong soleh, amin. Tapi ketika ditanya soleh itu apa? Itu deguyu. Orang mau naik haji, penatar haji selalu mendoakan mudah-mudahan panjenengan semua hajinya mabrur, amin. Tapi ditanyakan mabrur itu apa? Itu penatarnya pun tidak bisa jawab. Tidak pernah dijelaskan mabrur itu apa, soleh itu apa. Tapi amin saja.
Kalau ditanya soleh itu apa? Soleh itu saya kaya. Lah kalau contohnya kiai, lah kan kasihan bangsa polisi, petani barang. Enggak punya soleh itu. Solehnya mau kiai tok. Kan petani enggak uman soleh. Pejabat enggak punya soleh. Lah soleh itu apa? Soleh itu asalnya dari maknanya pantes. Orang soleh itu pantes. Pantes dadi kawulane Gusti Allah, pantes dadi dulure sesama kawulane Gusti Allah. Pantes. Lah pantes ini beda-beda. Jadi solehnya pejabat wali kota dengan kiai beda-beda. Itu beda. Pejabat wali kota penggaweannya kok ngaji terus iktikaf terus ini ya tidak bagus. Itu ada yang pernah datang ke rumah itu mamerno camat. Wah Gus, camat di tempat saya itu hebat sekali. Gimana? Wah itu kalau habis sholat subuh iktikaf itu sampai duha. Kadang-kadang sampai duhur itu. Wah, itu camat gendeng aku. Camat gendeng. Lah itu kantornya kan kosong, gak ono wong goleki kepengin urusan ning gone kecamatan, camatnya iktikaf. Lurahe pengajian. Ngatur-ngatur. Tarik manakiban. Ono adone dhewe-dhewe. Pejabat itu tidak usah neko-neko, tidak usah wiridan banyak-banyak. Dia adil saja sudah dipayungi ini ya. Termasuk 6 yang dipayungi itu yang tidak usah macam-macam. Kiai kok sobone nih gini pendopo. Kamu ya ora apa? Lah apa? Memangnya arep melok lelang. Bagusnya sendiri. Jadi ada kepantasan sendiri. Nah kita ini umat Islam pantasnya ya sendiri. Jangan terus seperti yang lain. Mosok ning dalan nguyuh ning ngurine truk iki ora padha karo liyane. Ndak ada kepantasannya sama sekali. Mari pada tahun baru ini kita kaji itu sendiri aja untuk ngledhahi awake dhewe, aja ngledhahi awake wong ndak ngamuk. Geledah diri kita sendiri. Apakah kita ini sudah pantas mengaku umat Kanjeng Nabi? Apakah kita sudah pantas mengaku sebagai bangsa Indonesia, orang Indonesia yang mempunyai Pancasila dan seterusnya? Ini perlu dirayangnya awake dhewe sekarang ini. Nah, apa namanya kiat atau resepnya firman Allah, bala takunu kalladzina nasullah. Kita dinasehati supaya kita jangan sampai lupa Allah. Ini penting, ini mumpung tahun baru. Jangan sekali-kali kita itu melupakan Allah. Jangan sekali-kali. Apapun yang menarik perhatian kita, apapun yang menimbulkan kita takjub, jangan pernah melupakan Allah. Sebab tadi itu firman Allah, bala takunu kalladzina nasullah. Jangan seperti mereka, wahai kaum mukminin, kalian jangan seperti mereka yang lupa Allah.
Karena orang yang lupa Allah akan lupa pada dirinya sendiri. Wala katakunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Kalau kita lupa kepada Allah, Allah akan membuat kita lupa diri. Lupa diri. Lupa kalau kita ini tua, lupa kalau kita ini pejabat, lupa kalau kita itu kiai, lupa kalau kita ini orang Pancasilais, lupa kalau kita itu umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lupa kalau kita itu bersaudara satu sama lain. Semua itu diakibatkan karena kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu zikrullah, itu zikir kepada Allah itu tidak hanya dengan mulut. Az-zikru dalam bahasa Arab itu mempunyai dua makna. Az-zikru menyebut dengan lisan dan az-zikru mengingat dengan hati. Di dalam istilah disebut az-zikru itu untuk dua-duanya. Ya menyebut dengan lisan, ya mengingat dengan hati pikiran. Maka anjuran saya pada tahun baru ini, mari kita jangan pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak dibuat lupa diri. Karena sekarang banyak yang lupa diri, ya. Baik kita melihat, membaca berita-berita itu kan banyak orang-orang besar, pimpinan-pimpinan yang pastinya harus menjadi contoh, justru lupa diri, malah memberikan contoh-contoh yang tidak baik kepada bawahannya. Karena itu saya tidak ingin berbicara panjang lebar. Yaitu saja, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ini semua nanti dampaknya bukan hanya kepada diri kita sendiri, tetapi dampaknya kepada sekeliling termasuk bangsa kita. Karena di dalam perilaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh hanya berpikir pada dirinya sendiri. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak patut untuk berpikir hanya untuk diri sendiri. Baman lam yahtam bi amril mu'minin falaisa minhum. Orang kok hanya mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan yang lain, tidak termasuk bagian orang-orang mukmin. Harus pokoknya aku warek kono kaliren ya ben, itu bukan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula pokoknya aku ning swarga kono digeraji ndase ning ngene neraka ya lah, itu juga bukan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin kenyang, kita kenyang bersama-sama dengan saudara kita. Kita ingin di surga sana. Karena itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rajin sekali, tidak henti-hentinya menyuruh kebaikan, melarang keburukan, atau istilah santrinya itu amar ma'ruf nahi anil munkar. Orang yang sering lupa bahwa amar ma'ruf nahi anil munkar itu sebenarnya adalah manifestasi pengejawentahan dari kasih sayang. Kalau di dalam satu komunitas masyarakat, di sana tidak ada amar ma'ruf nahi anil munkar, tidak ada yang saling kritik, tidak ada yang ngelokno kene ngelokno kono. Saya khawatir di situ memang tidak ada kasih sayang satu sama lain. Saya sering menyontohkan ada seorang anak kecil hujan-hujan manjat pohon.
Ini ada beberapa orang reaksinya beda-beda. Ada orang lewat lihat anak memanjat pohon. Apa reaksinya? Dia batin saja, ini anaknya siapa? Hujan-hujan kok manjat pohon. Nanti kalau jatuh biar. Hanya gitu aja. Tapi kalau yang lewat itu yang melihat anak ini bapaknya, apa mungkin dia hanya batin gitu aja? Iki anakku iki lah apa kok hujan-hujan penekan, enggak mungkin. Dia pasti ngomong, no, hujan-hujan penekan, Ibn. Ini kalau bapak. Sekarang kalau mboknya no, mbok lagi goreng tempe dikandani, yu anakmu penekan yu, gorengan ditinggal perut gosok ya lah, perlu melayani anaknya. Orang mau dikandani ngaku cangkem, dicekel sikile anaknya, ya cemudun. Kenapa kok ada yang batin dalam hati seperti orang lewat tadi? Ada yang ngomong pakai mulut seperti orang tuanya tadi, ayahnya tadi. Kok ada yang sampai lari nyekel sikile? Kenapa? Perbedaan ini adalah perbedaan kasih sayang. Semakin sayang orang itu, semakin ingin orang itu menyelamatkan. Ibu kasih sayangnya tidak ada yang melampauinya kecuali Kanjeng Nabi. Baru ayah, ibu 3 kali lipat dari kasih sayangnya ayah. Karena itu ibu tidak cukup hanya ngomong. Dalam bahasanya dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melihat kemungkaran fal yughayyirhu biyadihi, kalau tidak mampu fa illam yastati fa bilisani, dengan lisan. Wa illam yastati, lisan tidak bisa, fa biqalbi wa dzalika adaful iman. Kalau melihat kemungkaran, ubahlah dengan tanganmu. Kalau itu mencelakakan, ubah, jangan sampai mencelakakan dengan cara tangan, seperti ibu tadi. Kalau tidak ya seperti ayah tadi pakai mulut. Kalau tidak bisa ya dibatin. Ini paling adaful iman, paling lemah-lemahnya iman. Kalau kita melihat kemungkaran cuma kita batin, ya Allah, orang kok perbuatannya begitu, mudah-mudahan dapat hidayah Allah. Itu paling rendah. Di atasnya adalah Mas mbok aja ngono, Mbak mbok aja ngono, gak apik. Ini kalau apa namanya, anaknya sendiri, kekasihnya sendiri, langsung pakai tangan, pakai kekuasaan, pakai tindakan. Ada orang pakai sandal terbalik, sing tengen digo kiwa, sing kiwa digo tengen. Kira-kira sampean reaksinya bagaimana kalau lihat itu? Kalau sampean nggak kenal ya, sampean guyu tok batin ngene. Iki piye? Nek mripate ra roh mosok sikile gak krasa. Sing tengen digo kiwa ngene kesandung kapok engko. Paling gitu ngrasani. Tapi kalau sampean kenal karo dia, ndak mungkin sampean rasani gitu. Mesti sampean, lho Kang iki lho. Sandalmu kualik gak krasa piye? Tapi kalau itu bojone dhewe ora trimo diomongi ngono, cebekel sandal. Iki lho situ. Iki tengen iki. Al yughayyir biyadi.
Lah kita kalau sudah tidak ada saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, itu saya khawatir pertanda memang tidak ada kaitan kasih sayang di antara kita. Nah, ini menyedihkan sekali. Sangat menarik Sayyidina Umar bin Khattab ketika membuat metafora, memberi perumpamaan, kita hidup ini seperti naik perahu. Kita itu naik perahu, masing-masing sudah dijatah sendiri. Kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini. Karena sudah mempunyai bagian sendiri-sendiri, maka tiba-tiba ada orang yang ngambil petel apa namanya itu, apa namanya petel, palu apa-apalah pokoknya untuk nutuk-nutuk bagiannya dia itu. Meskipun itu bukan bagian kita, bagiannya dia sendiri, tapi dia nutuk-nutuk perahu itu bahaya. Diginikan dengan petel itu. Kalau kita diam saja, Mas Ben, wong iku nggon-nggone dhewe kok bagian-bagian dhewe njarno wis. Nanti kalau berlubang perahu ini, yang karam itu tidak hanya dia sendiri. Kita semua ikut. Makanya di dalam Al-Quran kita sebutkan supaya kita khawatir dengan suatu musibah yang tidak hanya mengenai orang-orang yang soleh saja. Musibah yang datang itu tidak memilih-milih orang yang soleh. Amat toleh wassoleh. Apa ada banjir terus ini jangan dibanjirin? Gak ada gitu. Amat toleh wassoleh. Itu sebabnya maka yang soleh harus mencontohkan, harus mengajak-ajak yang lain supaya berbuat yang soleh untuk keselamatan bersama-sama. Para sepuh, sepuh, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang terhormat, saya kira saya tidak bijaksana kalau bicara banyak. Pertama berarti saya tidak menghargai diri saya sendiri dan tidak menghargai diri sampean semua. Sampean semua dari tadi sudah duduk di situ, capek, tidak menghargai diri saya sendiri karena saya sendiri baru datang dan capek sekali. Ini karena cinta saya kepada kalian semua saya datang. Kalau tidak ya tidak, saya sudah kujak-gajak kan, badan baru datang bloko-bloko, masih jet lag istilahnya Pak. Jet lag itu masih jet lag. Jadi mudah-mudahan sedikit ini untuk tombol kangen untuk dengan semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin, khairu Indonesia wa Indonesiin. Astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.